soal langkah-langkah border. Nah, kira-kira kalau misalkan dari kita perlindungan selain dari ambil subsidi sendiri untuk meningkatkan daya saing dari Indonesia sendiri, itu gimana caranya, Iya. Prof? Kalau menurut saya sih kata kuncinya karena ini program yang sudah dicanangkan dan dilakukan, hilirisasi itu memang penting lah, hilirisasi. Hal yang pertama Hilirisasi hilirisasi. menurut saya sih tetap setuju lah dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya dan sekarang tuh supaya continuous kan. Tetapi hilirisasi ini kan bukan hanya slogan, tapi benar-benar dikawal sampai ke pelaksanaan dan eksekusinya. Karena hilirisasi ini kan bukan hanya membuat, mendirikan, tetapi bagaimana membangun culture. Kalau di luar negeri kan biasa, hilirisasi dia bangun. Kita lihat misalnya brand tertentu lah, mobil listrik misalnya di China. Mereka tiap bulan bikin paten loh. Bikin paten, bikin temuan, ya kan, karena sudah menjadi sources, menjadi pabrik. Ya kan, dan mungkin yang lain-lainnya juga. Nah, artinya hilirisasi ini menjadi modal juga. Kedua adalah memang insentif baik fiskal ataupun non fiskal. Insentif itu harus diberikan. Kalau nggak pelaku usaha nggak akan bergeliat kalau menurut saya. Jadi diberikan instrumen kemudahan dari sisi tax, pajak. Bukannya kita meminta privilege, tapi saya kan juga di marketplace ya. Artinya saya melihat, wah ini kelihatannya butuh lah mereka. Supaya ekonomi ini bergerak dan hidup. Pak Purbaya saya yakin sudah mencoba upaya-upaya inilah. Insentif fiskal, non fiskal. Karena saya lihat kami juga terlibat di banyak asosiasi pengusaha ya. Jadi saya lihat pun juga mereka ingin melakukan sesuatu, tinggal bagaimana bisa mensinkronkan dengan program pemerintah yang ada. Itu dia. Apalagi targetnya udah 6% lagi ya. Gitu. Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai payung hukumnya lagi lah, kalau bicara mengenai kebijakan perdagangan Indonesia, perlu ada mungkin perumusan kebijakan-kebijakan baru, perlu lagi kita buat payung hukum lagi yang baru atau bagaimana, Prof? Lihat kan kemarin sempat juga dialog sama asosiasi dari industri mineral begitu ya, pertambangan. Mereka ingin welcome sih sebenarnya dengan mereka investor-investor asing, Amerika pun datang ke Indonesia, tapi jangan sampai investor yang lama ditinggalkan atau terlupakan begitu, Prof. Kesetaraan yang diharapkan. Nah, ini potensinya bisa nggak? Atau justru nanti ada persaingan yang bagaimana? Kan kita kan ada prinsip ya di dalam perdagangan internasional, hukum perdagangan internasional yang namanya most favored nation. Ada namanya non-discrimination principle. Yang tadi investor Amerika, ada investor Jepang, investor Korea, investornya Turki. Begitu duduk ya kita harus treatmentnya sama. Itu yang dibilang. Jangan ditinggalkan. Equal treatment. Nah, terkadang mungkin dalam pelaksanaan sudah ada yang oke, tetapi ada juga yang mungkin nggak sama treatmentnya. Kemudahan-kemudahan itu belum seragam. Ya, itu yang harapannya itu ada bisa dilakukan. Nah, kedua adalah kita kan punya undang-undang perdagangan. Kalau nggak salah undang-undang 7 tahun 2014 kalau saya nggak salah ya. Artinya itu sudah belasan tahun dan memang perkembangan ini kan apalagi dunia digital begitu luar biasa. Nah, mungkin perlu adanya modernisasi lewat peraturan pemerintah yang baru-baru untuk bisa mengakomodir usaha-usaha yang sifatnya ini dynamic yang seperti sekarang. Nah, tadi diharapkan adanya aturan-aturan yang ada. Nah, aturan tuh memang menurut saya sangat penting, Pak. Keberlakuan regulasi yang ada tujuannya untuk mendukung supaya jangan terlalu ketat, jangan terlalu mengunci. Ada flexibility tapi compliance-nya tetap terjaga gitu. Flexibility tapi compliance-nya tetap terjaga. Karena saya juga barusan jadi ahli di persidangan internasional di satu negara, saya nggak usah sebut. Itu kan salah satunya juga ada beberapa negara yang katakanlah dispute di sana. Perusahaan multinasional lawan negara dan sebagainya. Nah, mereka mentitipkan saya pesan kepada Indonesia. Mereka titip pesannya adalah begini. Kalau ada investasi asing masuk ke Indonesia, tolong bantu kita supaya kepastian hukumnya itu terjamin. Itu aja yang mereka minta. Jadi kalau ada kasus misalnya di arbitrase internasional, mereka kan memilih misalnya Singapura, di SIAK, di ICC. Begitu itu sudah diputus dan masing-masing komit dengan itu gitu. Mereka khawatir aja kepastian hukum itu belum banyak di kita. Nah, tapi saya yakin kan pasti, oh enggak loh, kita kepastian hukum kita sedang lakukan penataan dan pembenahan. Karena investasi asing itu kan dia harus secure taruh uangnya. Betul. Ya itu. Supaya mereka mau FDI, foreign direct investment-nya itu makin banyak di Indonesia. Nah, itu kan yang dilakukan Singapura kan. Lawrence Ong kan bilang bahwa kita tidak punya lahan yang besar. Kita nggak punya properti sumber daya yang alam yang besar. Kita invest menjadi pusat hub financial terbesar di dunia dan teraman di dunia. Sehingga bank-bank besar ada di situ semua, mau transaksi aman di sana semua. Mereka menjadi hub untuk itu. Emang sengaja gitu loh. Oke, nah tantangannya di Indonesia kalau memang ingin menuju seperti itu, Prof.
di bagian mana bottlenecking yang harus segera dipecahkan? Kalau saya bilang ini lintas sektoral sih menurut saya. Oke. Lintas sektoralnya adalah memang ini harus unifikasi ya. Ya integrated ya. Integrated, ya. Integrated. Sebenarnya bagus sudah ada Kemenko ini bagus sebenarnya. Kemenko Perekonomian mengkoordinir semua aspek perekonomian. Ya. Kemenko Hukum mengorganisasi Kemenhukum. Ya kan, yang Kemenko lain. Artinya infrastruktur, bener-bener ngeberesin infrastruktur. Cuman kan memang besar nih cakupannya. Ini terus terang negara kita kan sangat besar. Ya, jadi mau manage ini kan nggak mudah pastinya. Nah, saya harapkan lintas sektoral ini ada satu simpulnya lah. Misalnya hukum dengan Kemenko Perekonomian, lalu dengan unit terkait dengan lembaga atau badan, kan banyak badan di kita juga, supaya bisa saling sinkron dan sebagainya gitu. Oke. Tadi udah kita ngebangun lah dari segi manusianya, dari segi hilirisasinya. Kita pengen kira-kira tindakan apa lagi yang harus kita lakukan guna menghadapi tarif lokal yang akan mendatang nih 15% setelah tadi kan kita berusaha untuk negosiasi ulang. Betul. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membenahi dari internalnya dulu sebelum kita bisa membawa langsung ke Amerika Serikatnya? Iya. Jadi di dalam pasal di dalam Undang-Undang Perjanjian Dagang itu pemerintah itu bisa menolak. Artinya DPR atau pemerintah bisa menolak kalau memang ada perjanjian internasional yang membahayakan satu negara seperti di Indonesia. Makanya betul-betul tim yang mereview mengkaji itu benar-benar melihat mana poin-poin krusial yang akan bisa berbahaya untuk Indonesia. Kalau itu memang itu ada beberapa klausul yang kelihatannya kita harus review, mumpung sekarang ini juga MA sudah memutuskan, kita bisa meminta review ulang. Wah, ini kelihatannya memberatkan nih buat Indonesia, bla 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 bla. Saya yakin kalau kita juga punya standing yang sama, pemerintah akan akan melakukan negosiasi ulang dengan pihak mereka. Kita tentu saya lihat tidak menarik diri lah, karena kita juga butuh pasarnya ke sana. Betul. Nah, kalau negara lain kan ada, saya nggak usah sebut, tapi mengancam untuk menarik diri. Makanya Trump lagi marah-marah ini satu hari ini. Marah-marah karena negara ini mengancam untuk menarik diri sejak MA putusan. Itu dia. Masalahnya kan memang gara-gara putusan dari MA-nya sendiri nih, Prof. Kan ya karena kekuatan hukum Mahkamah Agung paling tinggi lah ibaratnya, Supreme Court begitu di Amerika Serikat. Nah, Anda melihat dari posisi yang sekarang nih abu-abu atau bagaimana akhirnya dengan kebijakan-kebijakan resiprokal Trump sendiri begitu? Iya, jadi ini juga menurut saya makanya ada tiga poin yang bisa dilakukan. Kita benar-benar menolak seluruhnya perjanjian itu bisa loh. Bisa. Sama yang kayak negara-negara lain mau cabut ini, dia udah bilang kita akan keluar. Gitu loh. Karena illegal di negaranya. Betul. Satu. Kedua, kita memandang perjanjian itu seperti bentuk bilateral kesepakatan. Jadi walaupun Supreme Court melarang, tetapi ada hubungan keperdataannya secara internasional. Ada keberlakuannya. Kan terserah masing-masing negara mau berlakukan. Betul. Tinggal kalau ada yang nggak sesuai dengan negaranya, Trump siap-siap disanksi kan gitu kan. Nah, yang ketiga adalah memang betul-betul di negara kita yang menolak. Artinya lewat proses ratifikasi atau proses keberlakuan perjanjian di DPR dan sebagainya. Mumpung ini masih direview, kita memang menolak sebagian atau seluruhnya.